Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini kita akan belajar tentang sistem komputer. Oke ya, langsung saja, yaitu tentang definisi sistem. Sebelum kita belajar tentang sistem komputer, maka kita harus memahami apa itu sebuah sistem. Jadi sistem adalah kumpulan dari sistem-sistem kecil atau subsistem, atau bahasa mudahnya adalah kumpulan elemen yang saling berhubung, yang saling bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan. Jadi contoh terdekat yaitu di sekolah kita. Apa sistem kecilnya atau apa elemen-elemennya? Elemen-elemennya adalah siswa, guru, tata usaha, kemudian kantin, kemudian perpus, dan lain-lain. Jadi kesemua elemen itu saling bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan. Apa tujuannya? Yaitu supaya kamu setelah selesai nanti dari sekolah bisa menjadi orang yang bermanfaat di masyarakat. Itulah pengertian dari sistem. Kemudian sistem yang lainnya gimana, Pak? Sistem yang lainnya yaitu seperti sistem tata surya. Sistem tata surya adalah kumpulan planet-planet yang saling mengelilingi matahari. Tujuannya apa? Untuk saling menjaga keseimbangan. Jika salah satu planet mendahului planet lain, maka akan terjadi benturan yang menyebabkan akhir dari dunia ini. Jadi semuanya itu sudah terkonsep, ya, sudah ditentukan. Jadi sistem adalah kumpulan elemen yang saling bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan. Oke. Kemudian, apa itu komputer? Komputer merupakan suatu perangkat elektronik yang dapat menerima dan mengolah data menjadi informasi. Jadi kalau ada perangkat yang bisa mengolah data dan informasi, maka itu bisa dibilang sebagai komputer. Pak, jadi handphone kami ini termasuk komputer ya, Pak? Iya. Handphone kalian ini termasuk komputer. Jadi komputer mini. Makanya handphone kalian bukan lagi disebut HP, tapi disebut sebagai handphone pintar atau smartphone ya. Oke, jadi kita anggap di sini kamu sudah paham konsep dasar tentang sistem dan komputer. Maka jika disatukan akan menjadi sebuah kumpulan elemen-elemen yang saling terkait untuk menjalankan suatu aktivitas dengan menggunakan komputer sehingga dapat memperoleh informasi atau tujuan tertentu. Jadi komputer itu adalah kumpulan dari semua komponen-komponen yang ada. Apa aja komponennya, Pak? Ada mouse, ada monitor, ada internet, ada keyboard, ada lain-lainnya. Jadi tujuannya apa? Untuk memperoleh informasi atau tujuan tertentu. Oke, di sini bisa kita lihat bagian-bagian dari sistem komputer. Sistem komputer itu banyak ternyata. Ada hardware, ada software, ada brainware. Di bawah hardware ada input, ada output, ada penyimpanan, ada pemrosesan. Ada sistem operasi, ada program aplikasi, kemudian ada lagi di sini di bawahnya yaitu bagian sistem operasi. Ada Windows, ada Linux, ada Unix. Oke ya, kemudian ada program aplikasi yaitu bisa berupa Microsoft Office yang sudah kita pelajari kemarin, ada database, ada desain grafis, dan lain-lain. Maka keseluruhan dari tabel inilah yang bakal kita pelajari selama satu semester ini. Oke, kita lanjut. Yang pertama dari sebuah sistem komputer yaitu adalah hardware ya. Hardware ini bahasa mudahnya adalah perangkat keras. Pak, kenapa dia dibilang perangkat keras? Ya karena perangkatnya itu dapat disentuh. Jadi komputer ini ada yang nggak bisa disentuh, ada yang bisa disentuh. Jadi Pak, yang nggak bisa disentuh itu apa, Pak? Yang nggak bisa disentuh adalah aplikasi. Pernah nggak kamu sentuh aplikasi Microsoft itu secara langsung? Nggak pernah. Yang pernah yang kamu sentuh adalah keyboardnya atau layarnya atau LCD bahasanya, atau layar dari komputer itu. Jadi nggak bisa kita sentuh Microsoft Word secara langsung. Maka komputer tadi dibedakan dengan perangkat keras dan
ada nanti yang namanya perangkat lunak. Oke ya. Jadi perangkat keras adalah perangkat yang bisa disentuh. Oke, di sini bisa kita lihat komponen-komponennya, ada monitor, ada mouse, ada keyboard. Oke, lanjut. Sini komponen utama perangkat keras. Ada input device, ada CPU, ada storage, ada output device. Nanti ini kedepannya akan kita pelajari secara mendalam. Oke. Kemudian ada yang namanya input device. Input device ini data yang dimasukkan melalui keyboard yang kamu ketikkan. Kemudian data itu nggak serta-merta langsung tampil di layar. Jadi waktu kita ngetik dokumen di Microsoft Word itu nggak serta-merta langsung tampil di layar kita, tapi diolah dulu menjadi informasi. Oke ya, diolah dulu di namanya central unit. Sudah di central unit, kemudian data itu diubah menjadi bilangan biner. Nanti bilangan biner juga bakal Bapak jelasin kalau cukup waktu kita. Oke, kemudian lagi disimpan di memori. Makanya data-data kamu bisa disimpan di dalam komputer. Pak, kenapa data saya sebelum di-save, Pak? Dimatikan komputernya kok hilang, Pak? Iya, karena datanya disimpan di memori. Jadi memori ini penyimpanan sementara. Dia bakal tersimpan datanya selama komputernya menyala, ada listrik. Terus Pak, gimana caranya supaya langsung tersimpan permanen, Pak? Ya, kamu simpan di external storage. Sehingga setelah data tadi disimpan, maka data itu ditampilkan di layar komputer kita atau monitor. Namanya di sini output device. Oke ya, Bapak rasa cukup sekian. Untuk tugasmu, silahkan dipindahkan ke bukunya dan digambar ya. Ini denahnya. Oke, dipindahkan ke bukunya dari slide pertama sampai denah yang terakhir tadi. Oke, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.